Claudia Schoenemann jadi pemain terbaik dan top skor Piala AFF Putri U19 tahun 2023. Penyerang timnas Putri Indonesia Claudia Schoenemann dinobatkan sebagai pemain terbaik dan top skor atau peraih gol terbanyak pada kompetisi Piala AFF Putri U19. Penobatan tersebut diumumkan seusai laga final di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City Palembang. Meski usianya baru 14 tahun, tapi Claudia selalu masuk susunan pemain sekaligus andalan di depan timnas Putri Indonesia dalam setiap laga Piala AFF. Berkat kemampuannya, pemain bernomor punggung 13 itu pun sukses menyerangkan sebanyak 6 gol ke gawang lawan, hampir di setiap pertandingan. Adapun masing-masing sebanyak 2 gol saat berhadapan dengan Timor Leste, 2 gol ke gawang Laos dan 1 gol ke gawang Kamboja. Claudia turut berkontribusi mengantarkan Indonesia lolos di babak semifinal sebagai juara grup A. Kemudian 1 gol terakhir saat berhadapan dengan Thailand pada babak semifinal pada Kamis 13 Juli lalu. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol bagi timnas Indonesia yang kalah 1-7 atas tim Gajah Perang Thailand. Keberhasilan Claudia tersebut setidaknya menjadi kebanggaan bagi timnas Putri Indonesia yang harus puas menutup Piala AFF U19 tanpa trofi setelah kalah adu penalti atas Myanmar di perebutan juara ketiga Senin malam. Pelatih kepala timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priambada mengakui Claudia adalah salah satu bintang sepak bola masa depan Indonesia. Menurutnya, perempuan kelahiran 2009 itu bisa menjalankan pola permainan bersama para pemain lainnya dengan menempati berbagai posisi. Rudi menyebutkan salah satunya saat berhadapan dengan Kamboja pada penyisihan grup A. Saat itu Claudia ditaruh sebagai gelandang serang mendampingi Syifa Imut. Sementara itu, pemain yang bernama lengkap Claudia Alexandra Schoenemann ini mengaku tidak menyangka bisa dinobatkan menjadi pemain terbaik sekaligus peraih gol terbanyak AFF U19. Claudia menganggap semua prestasinya tersebut didapat berkat kerja sama tim yang solid antar pemain timnas Putri Indonesia. Selain Claudia, beberapa pemain timnas Putri Indonesia lainnya tercatat dalam pemain pencetak gol AFF, yakni Ayunda Dwi Anggraini 4 gol dan Marcella Yuliana Awi 5 gol. Perempuan berdarah Jerman Indonesia ini pun berharap keberhasilan tersebut bisa menjadi motivasi bagi para pesepak bola putri lainnya. Selalu kerja keras, latihan terus, karena siapa saja bisa bermain sepak bola, ungkapnya. Sementara itu, 5 bomber ganas timnas Indonesia U23 siap mengamuk di Piala AFF 2023. 5 bomber ganas bakal dibawa Sintayong ke Piala AFF. Salah satu diantaranya pernah menjadi mimpi buruk kepada barisan pertahanan Thailand. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi pada hari Rabu lalu bahwa Sintayong yang bakal mengambil alih timnas Indonesia U23. Sang pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal bertanggung jawab di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U23. Target untuk Piala AFF U23 adalah menjadi juara. Setidaknya ada 5 penyerang yang bisa membantu Sintayong merealisasikan target tersebut. Antara lain, yang pertama ada Rafael Struijk. Rafael Struijk adalah pemain keturunan yang baru dinaturalisasi pada Mei 2023 lalu. Penyerang ADO Den Haag ini telah melakukan debutnya bersama timnas Indonesia senior pada FIFA Matchday Juni 2023 dengan tampil dalam 2 laga kontra Palestina dan Argentina. Struijk masih berusia 20 tahun dan bisa dipanggil untuk timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Utamanya dia bermain di sayap kiri, namun juga bisa difungsikan di kanan atau bahkan menjadi ujung tombak. Yang kedua ada Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman merupakan salah satu punggawa timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 lalu. Pada ajang itu dia kelar sebagai salah satu top skor dengan catatan 5 gol. Pemain Borneo FC itu difungsikan sebagai penyerang sayap selama SEA Games. Melihat ketajamannya, bukan tidak mungkin Fajar bakal kembali diandalkan sebagai penyerang sayap oleh Sintayong. Yang ketiga ada Hoki Caraka.
Hoki Caraka sejatinya merupakan pemain timnas Indonesia U20. Dia sempat berada dalam skuad pra SEA Games 2023, namun pada akhirnya tak dipanggil untuk skuad final. Hoki merupakan andalan Sinteyong di timnas U20. Bukan tidak mungkin jika hubungan mereka dari tim U20 bakal terbawa ke timnas U23. Yang keempat ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta sejatinya sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia senior sejak Piala AFF 2022. Namun Sinteyong memilih untuk tidak memanggilnya pada FIFA Matchday Juni 2023 lalu. Meski begitu, Ramadan Sananta diharapkan akan menjadi andalan Sinteyong di timnas Indonesia U23. Modal menjadi top skor SEA Games 2023 dengan catatan 5 gol bisa menjadi buktinya. Ramadan Sananta bahkan mencetak 2 gol ke gawang Thailand pada laga final di kejuaraan tersebut. Kehadirannya diharapkan menjadi sumber gol utama timnas Indonesia U23 pada gelaran Piala AFF nanti. Yang terakhir ada Irfan Jauhari. Irfan Jauhari merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2023. Penyerang sayap Persis Solo itu berkontribusi dengan mencetak 2 gol di sepanjang turnamen. Bermain di sayap kiri, Irfan Jauhari menjadi salah satu ancaman timnas Indonesia U22 di SEA Games lalu. Dia bahkan mencetak sebuah gol di final kontra Thailand. Sementara itu menjelang Piala AFF U23 pada 17 Agustus mendatang, Sinteyong banyak melakukan persiapan. Ada kebiasaan berbeda dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Walaupun Piala AFF U23 sebentar lagi bakal digelar, Sinteyong belum juga melakukan pemusatan latihan. Tinggal sekitar 1 bulan lagi sebelum digelarnya Piala AFF U23 tahun 2023 dimulai. Namun pelatih yang akrab disapa STY tersebut belum mengumpulkan para pemainnya. Biasanya pelatih berusia 53 tahun asal Korea Selatan ini sering menggelar training center dalam waktu yang panjang. Kemungkinan besarnya adalah Sinteyong tidak akan melakukan TC yang panjang lantaran adanya aturan baru dari PSSI dalam regulasi BRI Liga 1 2023-2024. Sekarang ini kompetisi BRI Liga 1 telah berjalan. Aturan terbaru tersebut adalah setiap tim harus memainkan 1 pemain U23. Jelas hal itu banyak sekali memberikan manfaat. Salah satunya kesempatan bermain para pemain muda, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Sinteyong untuk memantau pemain di BRI Liga 1 musim ini. Dalam beberapa pertandingan terlihat beberapa asisten pelatih dari timnas Indonesia hadir di stadion untuk memantau para pemain. Bahkan STY sendiri juga terlihat dalam pertandingan antara Bali United dan PSS Sleman. Dengan adanya kompetisi yang berlangsung dan aturan klub harus memainkan pemain U23, maka Sinteyong tak perlu melakukan TC yang panjang untuk event yang bakal digelar pada 17 Agustus 2023 tersebut.